Kericuan terjadi dalam aksi unjuk rasa ratusan sopir angkutan kota yang menggelar protes di pusat kota Ambon, Maluku. Kelompok sopir angkot nyaris terlibat baku hantam dengan petugas dinas perhubungan di depan kantor Gubernur Maluku. Saat itu ratusan supir angkot memblokade Jalan Sultan Hairun setelah tidak dibolehkan berdialog dengan pejabat Gubernur Maluku. Petugas kepolisian segera melerai hingga konfrontasi tidak berlanjut. Dalam panggung orasi, para supir angkot menyatakan kesal atas munculnya salah satu transportasi online yang sudah 2 tahun beroperasi tanpa izin. Ya, Pak Kadis, mohon maaf Pak Kadis, Pak Asisten 2. Mereka juga mengaku kecewa atas kacaunya pengelolaan moda transportasi di Terminal Mardika, Ambon. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda pagi ini? Semoga sehat dan tetap semangat. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Erlang Purbaya, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, aksi ini tidak patut ditiru. Sepasang pelajar berhubungan seksual di dalam ruang kelas sekolah dasar di Demak, Jawa Tengah. Mirisnya, aksi ini disaksikan secara langsung oleh sejumlah pelajar lainnya, termasuk pelajar perempuan. Beredar video di media sosial memperlihatkan adegan hubungan orang dewasa di dalam ruang kelas sekolah dasar. Dengan pemeran sepasang anak sekolah. Yang pria, siswa SMA berusia 17 tahun, dan yang perempuan, siswi SMP usia 14 tahun. Di dalam ruang kelas yang sama, terdapat sejumlah siswa dan siswi berseragam sekolah yang tampak santai menonton, bahkan merekam kedua pelaku beradegan dewasa. Pada hari Minggu, sekitar tanggal 15 September 2024, sekitar jam 12, korban ini sedang fotokopi ya untuk mencari tugas dengan teman-temannya, dan pada saat di jalan dicegat oleh pelaku. Selanjutnya pelaku ngobrol dengan kedua temannya tersebut dan tidak lama kemudian memanggil korban untuk diajak ke sekolah dasar. Selanjutnya setelah di sekolah dasar masuk di ruang kelas dan alasan dari pelaku itu membuat konten dan ditonton anak-anak. Jadi untuk saat ini masih perlu pendalaman terkait dengan perekaman terhadap kejadian tersebut, dan saat ini sudah kita minta keterangan beberapa saksi-saksi maupun yang melakukan perekaman. Ada berapa yang diperiksa dan mau diamankan, Pak? Untuk saat ini yang kami amankan adalah pelaku persetubuhan 1 orang, dan saksi-saksi yang kita periksa ada sekitar 9 orang. Itu termasuk yang menyebarkan video itu ya? Iya, termasuk yang menyebarkan, kita minta keterangan. Tidak hanya kepolisian, peristiwa miris ini juga dalam penanganan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak. Yang pertama adalah kita menurunkan tim dari bidang pembinaan dan SD untuk bisa mengklarifikasi tentang kebenarannya. Kemudian yang berikutnya adalah memastikan bahwa di dalam persoalan ini, karena di ketempatan kejadiannya ada di SD, kita ke SD berklarifikasi ke kepala sekolah, ke guru setempat, dan juga lingkungan yang ada di sana seperti apa. Dan dari situ kita tidak sendirian, kita ajak dari dinas sosial untuk lebih bisa mendalami karena ini berkaitan dengan anak-anak. Polisi masih mendalami kasus perekaman dan penyebaran video. Tapi untuk kasus berhubungan di dalam kelas, polisi sudah menjadikan pemeran pria sebagai tersangka. Meski menjeratnya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, tersangka tetap terancam hukuman penjara hingga 15 tahun. Fenomena aksi mesum yang melibatkan insan pendidikan kembali menjadi sorotan masyarakat belakangan ini. Beredarnya video aksi tak terpuji yang melibatkan insan dunia pendidikan itu seakan membuka kotak Pandora. Fenomena aksi mesum di kalangan pelajar kembali mencoreng dunia pendidikan belakangan ini.
Betapa tidak, belum lama publik dibuat tersentak oleh beredarnya video viral aksi mesum seorang pelajar putri dengan seorang guru prianya sendiri di Gorontalo. Kini publik kembali dihebohkan dengan beredarnya video aksi mesum dua pelajar putra-putri beda sekolah di sebuah ruang kelas sekolah di Demak, Jawa Tengah dengan direkam dan juga disaksikan beberapa rekannya sesama pelajar. Beredarnya video aksi tak terpuji yang melibatkan insan dunia pendidikan ini seakan membuka kotak Pandora. Apa yang sedang terjadi dengan dunia pendidikan kita? Bagaimana pula pola pergaulan di kalangan pelajar saat ini? Benarkah beredarnya video viral tersebut menunjukkan sedikit potret kelam dunia pendidikan kita? Kita beralih ke kabar lainnya. Presiden terpilih Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan keluarga Presiden RI kedua Soeharto di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus adik Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo menyebut bahwa pertemuan ini hanyalah pertemuan keluarga. Presiden terpilih Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan keluarga Presiden RI kedua Soeharto di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan yang berlangsung dari Minggu sore hingga malam hari pukul 23 waktu Indonesia Barat ini dihadiri oleh keluarga Presiden RI kedua yaitu Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto, Titi Soeharto, Didit Prabowo, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus adik Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo, dan beberapa anggota keluarga lainnya. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus adik Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo, menyebut bahwa pertemuan ini hanya pertemuan keluarga. Bahas biasa lah. Bahas soal apa sih, Pak? Keluarga. Siapa aja tadi, Pak? Ada siapa? Ada. Ngebahas pertemuan Pak Prabowo sama Bu Megawati nggak, Pak? Kapan? Ya itu, nanti aja ya. Nanti aja. Terima kasih ya, Pak. Hati-hati. Selain keluarga cendana, sejumlah kader Partai Gerindra yaitu Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Pertemuan tertutup ini berlangsung menjelang pelantikan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran pada 20 Oktober mendatang. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa Prabowo Subianto menargetkan penyusunan final kabinetnya rampung 5 hari sebelum pelantikan. Menyerap aspirasi dan menyuarakan berbagai program unggulan kepada masyarakat terus dilakukan oleh ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dalam masa kampanye Pilkada tahun 2024. Menyerap aspirasi dan menyuarakan berbagai program unggulan kepada masyarakat terus dilakukan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dalam masa kampanye Pilkada 2024. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dengan pengurus Dewan Masjid Indonesia di Tanjung Priok, Jakarta Utara. RK berjanji akan memperjuangkan penambahan kuota umroh dan haji khusus untuk para marbut dan pengurus masjid. Politisi Partai Golkar ini menegaskan bahwa program umroh dan haji tidak harus bergantung pada dana pemerintah, melainkan bisa menggunakan dana keumatan atau zakat. Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Raden Kunwardana menggelar diskusi program internet gratis bagi setiap rumah di Jakarta. Kun menegaskan bahwa infrastruktur di Jakarta sudah siap untuk pelaksanaan internet gratis di setiap rumah. Oleh karena itu, Kun berkomitmen untuk segera mewujudkan internet gratis jika terpilih dalam Pilkada 2024. Sementara Cawagup Jakarta nomor urut 3 Rano Karno hari ini mengunjungi Kampung Bukit Duri di kawasan Jakarta Selatan. Rano Karno atau yang akrab disapa Bang Dul berjanji akan membangun sarana publik serta CCTV dan internet gratis untuk masyarakat Jakarta.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh janji kampanye ini akan turut diimplementasikan di kawasan Bukit Duri. Berdasarkan aturan PKPU nomor 2 tahun 2024, tahapan pilkada yaitu pelaksanaan kampanye berlangsung mulai tanggal 25 September 2024 hingga 23 November 2024. Raffi Ahmad mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari WPM Thailand. Mirisnya banyak netizen yang meragukan kampus yang memberikan gelar kepada Sultan Andara tersebut. Raffi Ahmad sedang berbangga. Pasalnya, suami dari Nagita Slavina itu baru saja mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Universal Institute of Professional Management UIPM Thailand. Momen penganugerahan tersebut diunggah di akun Instagram pribadinya @raffinagita1717. Dalam unggahannya, Raffi yang didampingi oleh istri dan kedua anak laki-lakinya menuliskan terima kasihnya kepada Profesor Kanoksak Likit Priwan, Presiden Universal Institute of Professional Management Thailand. Raffi mengaku bangga lantaran gelar yang ia peroleh di bidang event management merupakan hasil dari kontribusinya selama puluhan tahun dalam pengembangan industri hiburan konvensional, offline, serta digital di Indonesia. Unggahan Sultan Andara tersebut ternyata menuai banyak komentar dari netizen. Sejumlah netizen justru mempertanyakan institusi yang memberikan gelar pada Raffi. Seorang netizen yang tinggal di Thailand dalam akun X pribadinya @ibrahimniar bahkan mencari tahu di mana lokasi institusi yang memberikan gelar pada Raffi. Namun saat ia datangi lokasi yang sesuai dengan alamat UIPM, yang ia temukan adalah sebuah hotel. Seorang netizen lainnya dalam akun X pribadinya @mazini menyebut jika UIPM adalah pusat segala ilmu pengetahuan di bawah asuhan Profesor Dr. Muhammad Soleh Ridwan. Mazini juga mengatakan jika Muhammad Soleh memiliki pergaulan antar bangsa. Ia juga mengatakan jika UIPM adalah solusi bagi orang yang tidak mau kuliah tapi ingin cepat dapat gelar. Di luar dari jelas atau tak jelasnya institusi pemberi gelar, yang pasti Raffi Ahmad patut berbangga atas pencapaiannya. Selamat ya Raffi. Menikmati keindahan panorama Grojogan Sewu, air terjun dengan 1000 mata air. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Pemirsa, seorang guru mengaji di Kampung Maruga, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten diduga melakukan pencabulan terhadap sejumlah anak perempuan. Saat ini kasus tersebut sudah ditangani oleh pihak Polres Tangerang Selatan. Senin dini hari, 8 korban pencabulan bersama orang tua mereka mendatangi Polres Tangerang Selatan untuk melaporkan seorang guru mengaji yang diduga telah melakukan pencabulan terhadap para korban. Dari cerita para korban ke orang tua mereka, untuk melancarkan aksinya, pelaku memberikan minuman yang sudah didoakan untuk korban sehingga korban tidak sadarkan diri. Setelah itu korban diancam untuk tidak menceritakan aksi pencabulan tersebut. Keadaannya ya diiming-imingin lah gitu. Takut-takutin. Kalau nggak dilayanin ya dibilang ada takut kita gila, dia bilang gitu. Kejadiannya pada saat pengajian atau gimana? Bukan pengajian. Di kontrakan loh. Kontrakan di warung ya? Iya. Itu dugaan pelakunya sendiri itu guru agama atau gimana? Guru. Setelah melaporkan peristiwa itu, 8 korban diminta melakukan visum untuk kepentingan penyelidikan. Polisi menangkap seorang ayah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan karena melakukan kejahatan seksual kepada anaknya sendiri. Tidak hanya itu, si ayah membiarkan temannya untuk melakukan aksi mesum kepada anaknya yang masih di bawah umur. Amuk warga tak terbendung ketika polisi berusaha membawa RY ke kantor polisi.
Satu persatu warga mencoba menghakimi RY, pelaku pencabulan terhadap anak kandungnya yang berusia 13 tahun. Peristiwa terungkap setelah teman korban menceritakan pencabulan yang dilakukan RY terhadap anak kandungnya ke nenek korban. Setelah dilakukan pemeriksaan, polisi selanjutnya menangkap FR yang merupakan teman dan tetangga korban. Ketika PU ini, korban ini datang ke rumah, karena dijanjikan uang 60.000 itu dikasih untuk menuruti perintah dari si FR. Di rumah FR dilakukanlah peristiwa pencabulan oleh FR. Anak berceritalah kepada bapaknya bahwa telah dilakukan pencabulan terhadapnya, yang mana melakukan adalah saudara FR. Saat disampaikan demikian, sang ayah bukannya marah terhadap FR atau melakukan laporan terhadap hal tersebut, melainkan minta dicontohkan kepada sang anak bagaimana perlakuannya. Maka malam itu juga sang anak disuruh contohkan, termasuk dengan buka pakaiannya, hinggalah terjadi sang ayah yang tidak bisa menahan nafsunya melakukan hubungan intim kepada anaknya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku ditahan di Polresta Banjarmasin. Seorang warga Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, membuang sampah di halaman kantor Bupati Kuningan. Aksi itu dipicu lantaran adanya laporan sampah menggunung yang tidak ditanggapi oleh pihak terkait. Inilah video seorang warga Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang membuang sampah di halaman kantor Bupati Kuningan. Aksi warga buang sampah ini dipicu laporan adanya sampah menggunung yang tak ditanggapi pihak terkait. Dalam video tersebut sempat terjadi ketegangan saat sejumlah petugas berusaha menenangkan warga yang hendak membuang sampah di halaman Pemda Kuningan. Warga bernama Atang menilai Dinas Lingkungan Hidup setempat kurang maksimal dalam penanggulangan sampah di wilayahnya. Pasalnya, tumpukan sampah terlihat menggunung dan mengeluarkan bau tak sedap. Bahkan berbagai jenis sampah yang datang diduga tak hanya berasal dari warga sekitar. Ketika saya survei di lapangan, betul Pak, sampah itu menggunung, bahkan bukan hanya menggunung, mengeluarkan aroma yang sangat luar biasa, bahkan sudah timbul bukan hanya lalat tapi belatung ya gitu. Nah waktu itu diduga bukan hanya sampah dari masyarakat Kelurahan Cipari, bahkan ini mendatangkan sampah dari luar desa. Nah, usai video tersebut beredar, sejumlah truk pengangkut sampah serta kendaraan berat diturunkan ke lokasi untuk dipindahkan ke tempat pembuangan akhir. Seorang pemuda yang mengaku sebagai perwira TNI AL ditangkap oleh Puspom TNI saat persiapan jelang upacara HUT ke-79 TNI di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Pelaku melakukan penipuan puluhan juta rupiah dengan menjanjikan korbannya akan menjadi anggota TNI Angkatan Laut. Selamat siang. Izinkan saya memperkenalkan nama saya, Pendeta Letda Jeffrey Gakoro Sencana Teologi dengan NRP 220601. Saya dari Kodilada. Inilah video seorang pemuda berusia 23 tahun yang mengaku sebagai perwira TNI Angkatan Laut di kawasan Monas saat sedang pelaksanaan pengamanan menjelang upacara HUT ke-79 TNI pada hari Jumat lalu. Dan tangguh untuk apapun yang melakukan. Ya, which now arrives to obey you and to welcome NTT. Thank you. Pelaku yang merupakan warga sipil asal Kupang, Nusa Tenggara Timur, diringkus dan ditangkap oleh prajurit Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI yang berada di lokasi. Pelaku kemudian digelandang oleh PKM TNI AL Lantamal 7 Kupang NTT. Setelah pemeriksaan diketahui pelaku bernama Jeffrey Koro ini juga telah melakukan penipuan puluhan juta rupiah kepada seorang pemuda di Kupang yang berdaftar sebagai calon prajurit TNI AL. Pelaku mengaku sebagai seorang perwira yang bisa meloloskan korban menjadi seorang anggota TNI AL. Dengan atribut pakaian tersebut, yang bersangkutan melakukan penipuan terhadap
warga di NTT ini yang berniat ingin mendaftarkan sebagai anggota TNI Angkatan Laut dengan menjanjikan kelulusan. Korban menipu sejumlah 50 juta. TNI AL Gadungan ini cukup pahir saat hendak ditangkap. Pelaku berpindah-pindah tempat hingga ke Bali dan juga Malang hingga akhirnya diringkus di Jakarta. Barang bukti yang disita adalah seragam TNI AL lengkap berpangkat Letnan 2, sejumlah uang, ATM, serta 2 kaos loreng dan kaos TNI AL. Tersangka juga sering mengaku sebagai perwira pembina rohani TNI AL kepada tokoh keagamaan dan kerap melakukan pembinaan rohani di rumah-rumah ibadah. Diduga banyak pemuda Kupang yang telah menjadi korban penipuan tersangka. Pelaku kini dalam pemeriksaan intensif penyidik PKM TNI AL. Andrew Andika, aktor ternama yang mengawali karirnya sejak tahun 2007, diamankan polisi atas dugaan penggunaan sabu. Dan berikut informasinya. Aktor Andrew Andika ditangkap pihak kepolisian Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat atas dugaan penggunaan narkoba Kamis lalu dan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Andrew Andika memiliki nama lengkap Andrew Andika Fisher, lahir di Bandung, Jawa Barat 10 Juli 1987. Sejak muda, ia sudah menunjukkan bakatnya di dunia seni peran. Karir akting yang dimulai sejak tahun 2007 telah membawanya ke puncak popularitas sebagai salah satu aktor ternama di Indonesia. Pada April 2017, Andrew menikahi Tengku Dewi Putri dan dikaruniai 2 orang anak. Sepanjang karirnya, Andrew telah membintangi ratusan judul sinetron yang membuat namanya semakin dikenal. Dengan perjalanan karir yang panjang, Andrew Andika terus menjadi salah satu aktor yang diidolakan penggemar. Namun sayang, di tengah kesuksesannya, Andrew harus terjerat dalam kasus narkotika jenis sabu yang mengejutkan banyak pihak. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda melihat keindahan panorama Grojogan Sewu di Lumajang, Jawa Timur. Ada air terjun setinggi 120 meter dengan 1000 sumber mata air yang membentang bak tirai air raksasa. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Elang Purbaya beserta kurir bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Indah dan megah. Inilah panorama Grojogan Sewu yang berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Grojogan Sewu dalam bahasa Indonesia berarti 1000 mata air. Ya, air terjun ini memiliki 1000 mata air yang membentang bak tirai air raksasa. Keindahan Grojogan Sewu tak hanya terletak pada keanggunan air terjunnya saja, namun juga suasana alam yang menyelimutinya. Hutan hijau yang masih lebat serta gemuruh air yang jatuh ke bawah lembah menciptakan harmoni yang sempurna. Jika beruntung, para pengunjung dapat menyaksikan keindahan warna-warni pelangi yang membelah air terjun. Bagi pengunjung yang hobi bersuah foto, tak perlu khawatir. Setiap sudut panorama Grojogan Sewu menyajikan pemandangan yang mempesona, berlatar kemegahan air terjun. Bahkan karena keindahannya, air terjun ini kerap dijuluki sebagai Niagaranya Indonesia. Pemandangannya lebih jelas. Kemudian jaraknya ke air terjunnya itu lebih jelas. Kemudian pelangi kita bisa lihat lebih jelas. Batu-batuan, semuanya lebih jelas dari sini. Mantap Grojogan Sewu. Kalau keindahan air terjunnya seperti apa? Keindahan air terjunnya bisa lihat sendiri. Ini sangatlah terpampang nyata panoramanya. Masya Allah. Grojogan Sewu keren sekali pemandangannya. Sudah bisa melihat ada pelangi. Biasanya pelangi di mata pun ini pelangi di air terjun.
Untuk berkunjung ke Panorama Grojogan Sewu, para pengunjung cukup membayar Rp10.000 saja. Bagaimana? Anda tertarik menghabiskan liburan Anda di air terjun Niagaranya Indonesia ini? Panorama Grojogan Sewu berada di sisi selatan Kabupaten Lumajang, sekitar 30 km dari pusat kota.